Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Seliananda, kedua Nurwahida, ketiga Suhra, keempat Nurzahra, kelima Nurlinda, dan yang terakhir Mariah Ulfa. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bimbingan dan konseling. Dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan kelas pendidikan matematika B angkatan 2018 Universitas Sulawesi Barat. Pada materi bimbingan dan konseling ada 6 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu organisasi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, bidang, jenis layanan, dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Ketiga, kode etik bimbingan dan konseling. Keempat, peran guru dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu organisasi bimbingan dan konseling. Perlunya organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan oleh para ahli dan pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Suatu program layanan bimbingan konseling akan tercipta dan terselenggara serta tercapai secara tepat dan optimal apabila memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, artinya dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah mengenai pengorganisasian bimbingan konseling, pelaksana atau personal, mekanisme kerja, pola penanganan siswa berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana, kerjasama, dan pengawasan. Sebagai bahan perbandingan, berikut akan disampaikan beberapa pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Yayat Hidayat Jatmiko 2002 sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Chester E. Bernard dalam bukunya The Executive Function mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua, James D. Money mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian organisasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu yang pertama, orang-orang atau sekumpulan orang. Yang kedua, kerjasama. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Program pelayanan bimbingan konseling haruslah terpadu dan terintegrasi dengan program sekolah secara keseluruhan. Terpadu dalam arti, selain merupakan tanggung jawab guru pendamping khusus, tenaga kependidikan lainnya juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama serta dibutuhkan konsistensi antara di sekolah, rumah, dan lingkungan. Dengan demikian, semua pihak-pihak yang terkait ikut bersama-sama membantu layanan bimbingan konseling dan guru pembimbing khusus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling di sekolah.
Selanjutnya adalah prinsip organisasi. Adapun prinsip dari organisasi adalah yang pertama harus mempunyai tujuan yang jelas, yang artinya organisasi ini dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Jadi, tidak mungkin ada sebuah organisasi tanpa tujuan. Yang kedua adalah prinsip skala hierarki. Artinya, dalam suatu organisasi harus ada garis wewenang mulai dari pemimpin, pembantu pemimpin, sekretaris pemimpin atau staf pemimpin, bahkan bendahara pemimpin, semua itu ada garis wewenangnya. Kemudian yang ketiga, prinsip kesatuan pemerintah. Seorang hanya menerima perintah atau tanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip dari pendelegasian wewenang ini artinya seorang pemimpin kemampuannya ini terbatas, jadi diperlukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Kemudian yang kelima, prinsip bertanggung jawab, yang artinya dalam menjalankan tugas, setiap pegawai atau staf harus bertanggung jawab penuh pada atasannya. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi akan melakukan banyak kegiatan atau banyak tanggung jawab, banyak aktivitas, sehingga dilakukan pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian dari pegawai atau staf agar kegiatan yang ingin dijalankan ini berjalan dengan optimal. Kemudian, yang ketujuh, prinsip rentan pengendalian. Prinsip rentan pengendalian ini artinya jumlah pegawai atau staf yang akan dikendalikan oleh atasan perlu dibatasi secara rasional. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Prinsip fungsional artinya secara fungsional, tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja seorang pegawai atau staf harus jelas. Kemudian yang kesembilan, prinsip pemisahan. Prinsip pemisahan artinya tanggung jawab atau tugas dari seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Semisal contohnya, tanggung jawab antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain tidak boleh dibebankan satu sama lain. Tanggung jawab yang ia jalankan harus ia jalankan sendiri. Kemudian yang ke-10, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan artinya keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan keseimbangan antara tujuan organisasi. Kemudian yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Artinya, suatu organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi itu sendiri, dengan adanya pengaruh dari luar, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan dengan baik. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah prinsip kepemimpinan, yang artinya organisasi mampu menjalankan aktivitas karena adanya prinsip kemampuan yang akan digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Selanjutnya adalah struktur organisasi, layanan bimbingan, dan konseling. Nah, yang pertama adalah Kandepdiknas. Kandepdiknas adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini adalah pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di bawah Kandepdiknas ada kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah. Adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan baik SLTP, SMA maupun SMK secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di bawah kepala sekolah ada komite sekolah, yang merupakan organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Di bawah komite sekolah ada tata usaha, adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketata-usahaan. Nah, di bawah tata usaha ada bimbingan dan konseling bersama guru pembimbing atau konselor di sekolah.
adalah pelaksanaan utama pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di samping kiri bimbingan dan konseling, ada guru mata pelajaran. Adalah pelaksanaan pengajaran dan praktik atau latihan. Di samping kanan koordinator bimbingan dan konseling, ada wali kelas. Adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa satu kelas tertentu. Nah, di bawah dari ketiga hal ini, bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, dan wali kelas, ada siswa. Siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan, praktik atau latihan, dan bimbingan dan konseling di sekolah, baik itu di SLTP, di SMA maupun di SMK. Selanjutnya adalah bidang pengembangan, organisasi, layanan bimbingan dan konseling. Untuk pengembangan yang pertama adalah pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Yang kedua adalah pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dan bermartabat. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Nah, yang keempat adalah pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Jenis layanan yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah dan objek-objek yang dipelajari. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna di dalam kehidupan sekolah. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok, adalah layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Dan yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi, adalah layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Selanjutnya adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Kemudian yang kedua, himpunan data merupakan kegiatan menghimpun data yang relevan melalui pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Dan yang ketiga, konferensi kasus
merupakan kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam sebuah pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen demi terentaskannya permasalahan peserta didik yang bersifat tertutup dan terbatas. 4. Kunjungan rumah merupakan kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen demi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya. 5. Tampilan pustaka merupakan kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka untuk peserta didik dalam pengembangan diri, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Dan yang terakhir, alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memindahkan penanganan kasus peserta didik kepada pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Adapun format kegiatannya, yang pertama individual, merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perseorangan. Yang kedua, kelompok, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik dalam suasana dinamika kelompok. 3. Klasikal, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik di dalam satu kelas. Yang keempat, lapangan, merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Selanjutnya, adapun yang harus diperhatikan dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, pembimbing harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, pembimbing harus berupaya dengan maksimal untuk mencapai hasil yang baik. Yang ketiga, pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Maka seorang pembimbing harus menyimpan rahasia klien, bersikap adil dengan berbagai klien, membimbing tidak membeda-bedakan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli, bersikap hormat kepada klien, meminta bantuan ahli jika kewalahan dalam membantu klien. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, membantu masyarakat pelajaran, BK dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru membimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan pembimbing dan konseling kepada guru pembimbing. Yang keempat, menerima siswa adalah tanggung jawab dari guru pembimbing, yaitu siswa menuntut guru pembimbing untuk memerlukan pelayanan atau pengajaran, latihan khusus seperti latihan perbaikan program pengayaan. Yang kelima yaitu membantu pengembangan suasana kelas, hubungan antara guru ke siswa dan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud itu. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami mengenai materi bimbingan dan konseling. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.